Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi thumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi baqiyatis sahabati wal qarabati wa ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin wa ila arwahil ulama'i rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa himmatil muhaddisin wal mufassirin wa sayyidi sadatina sufiyatil muhaqqiqin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ilal musannif hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma taraktuhu wa ma hafidhuhu wa ma fahimtuhu faradduhu ilayya inda hajati ilaihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimani mutalazimani ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'da. Kepada Ustaz Ibnu yang kami hormati, kepada takmir musholla Bayatul Rahmah yang kami hormati, pada Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin. Pertama dengan bacaan takmir alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat keluasan hati oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan sholawat Allahumma shalli ala Allah, semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita sampai ke hadis yang ke-10. Kemarin hadis yang 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anasin Ibni Malik radhiyallahu anhu, an Anasin ina cerita saking sahabat Anas Ibni Malik radhiyallahu muga-muga ridhone sapa Allah anhu maring Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, jaa rupane pangandikan jaa teko sapa Arabiyun, wong Badui utawa wong Arab pedukuhan, wong Arab Badui. Fabala mongko nguyuh atau pipis sapa Arabi fi tariqatil masjidi ing dalem arah-arah masjid. Fazal jaro mongko nyegah ing Arabi, fazal jaro mongko nyegah ing Arabi sapa annasu manungso ay sahabat.
Fanahahum mongko nyegah ingnas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala maqadu mongko semangsane ngrampungake sapa Arabi baulahu ing muyuwe Arab amaro mongko perintah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah bidulubin lawan saktimbo mimma saking banyu wa ughriqa mongko den sokake ngalehi ing atase baula muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, ja'a Arabiyyu fabala fi qaifatil masjid. Datang seorang Badui itu orang Arab dari desa, dari pedukuhan. Fabala fi qaifatil masjid. Datang kemudian ujuk-ujuk ini di moro-moro tiba-tiba Badui ini kencing di dalam masjid. Qaifatil masjid, jadi di dalam lingkungan masjid. Karena memang masjid pada zaman Rasulullah ini belum seperti sekarang. Masjidnya itu masih hanya sebatas dibatasi dengan batang-batang kurma. Atasannya juga masih belum ada atapnya zaman Rasulullah. Kalaupun ada ya hanya pelepah-pelepah kurma, larak ini, hanya itu. Jadi kalau sekilas memang kayak bukan masjid juga, karena memang masih sangat sederhana masjid zaman Rasulullah. Lah Badui ini datang dari desa ke situ, ujuk-ujuk kencing di situ di dalam masjid. Maka fazajarahun nasu, para sahabat ini yang melihat, ini langsung fazajarah ini agak keras sedikit dengan naha. Kalau naha hanya melarang. Tapi kalau fazajarah ini melarangnya dengan keras, jadi dibentak, banyak melarangnya itu dengan keras. Mendelik bentak begitu, para sahabat ini bentak. Tapi fanahahum, Rasulullah ini malah melarang para sahabat. Jangan dibentak, itu orang Badui. Namanya orang desa kan mungkin belum tahu nggak tata krama, mungkin nggak ngerti bahwa itu juga masjid, kemungkinan seperti itu. Maka Rasul malah melarang para sahabat ini jangan membentak Badui yang kecil dalam masjid. Maka ketika falamma qadha baulahu amron, ketika Badui ini sudah selesai kencingnya, maka Nabi malah memerintah sahabat ini lagi dongkol-dongkol malah diperintah dengan apa? Bidanu mimahin, untuk mengambil air satu timba disiramkan ke bekas air kencingnya ini. Jika ubriqa alaihi. Ini kan tarbiyah yang luar biasa dari Rasul. Lagi dongkol-dongkol malah disuruh bersihin kencingnya, pipisnya ini juga gitu. Jangan dibayangkan kalau Rasul sudah keramikan kayak gini, gitu. Maksud tanahnya masih, lantainya itu masih pasir. Gitu. Makanya ada kenapa kok orang sholat itu ada sebagian riwayat mengatakan dengan mengusap wajah ini kan tafa'ulan. Dengan ya karena pada waktu itu masjid itu masih berlantai pasir, jadi kalau habis sujud ini kan banyak pasirnya, maka bisa seperti ini. Maka hari ini kita juga disuruh tafa'ulan mengikuti, sekalipun kalau kita sujud kan wajahnya tetap bersih. Tapi karena zaman Rasul memang banyak pasir yang nemplek, maka dosa wajahnya seperti itu. Nah, ke hadis ini, kembali ke hadis ini, ketika orang Badui ini kencing di dalam masjid, ini para sahabat membentaknya, maksudnya melarangnya, bahasa itu memarahinya. Tapi para sahabat ini malah dilarang Rasul, jangan seperti itu, karena Rasul tahu ini orang Badui yang mungkin belum tahu itu masjid, belum tahu tata krama, belum tahu ilmunya kemungkinan. Bahkan ketika si Badui ini sudah selesai kencingnya di dalam masjid, Rasul malah menyuruh para sahabat untuk mengambil air yang air ini disiramkan ke bekas air kencingnya itu.
Maka dari hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, al-makna ijmal. Makna dari hadis ini adalah laqad ba'asa ar-rasulu ru'ufan bin nasi mursyidan. Ini makna secara umum bahwa laqad ba'asa ar-rasulu ru'ufan bin nas. Rasul itu, Nabi itu diutus kepada seluruh manusia ini dengan ru'ufan, dengan sangat kasih sayangnya. Mursyidan lahu ngala khuluqin azim. Hadis ini juga menunjukkan betapa agungnya akhlak Rasulullah. Coba bayangkan kalau musola Baitur Rahman sini tidak ada orang kecil di sini. Berengkolah. Kan mungkin satu jamaah semuanya jengkel kabeh kayaknya. Sama sih sebenarnya sahabat, tapi hanya Rasul gitu. Ini menunjukkan, di hadis ini menunjukkan bahwa memang Rasul itu kepada umatnya ini begitu kasih sayang yang luar biasa. Welas asihnya dengan umatnya ini Nabi ini Masya Allah. Bahkan kalau diceritakan detik-detik ketika Rasul ini mau wafat, ini mau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan beliau yang seumur-umur tidak pernah bertemu dengan ayahnya, ketika mau meninggal itu tidak menyebut nama ayah. Yang seumur-umur dengan ibu juga tidak lama ketika meninggal itu bukan ibu yang diingat-ingat, bukan sanak saudara, tapi saya yang diingat-ingat. Dimulai dari mau dicabut nyawanya, bahkan beliau ini berkata kepada malaikat Israfil, andaikan rasa sakit ini oleh Allah boleh ditimpakan ke saya, timpakanlah ke saya, jangan ditimpakan ke umatku. Betapa sakitnya sakaratul maut itu. Ini betapa kasih sayang Nabi kepada kita, kepada umatnya. Bahkan ketika detik-detik nyawa ini mau lepas dari jasad Nabi, beliaunya ini nanti hanya umati, hanya umati. Maka hari ini bagaimana kita ini yang oleh Nabi sudah diperhatikan betul, sudah oleh Nabi diusahakan betul kita ini biar tahu jalan yang hak, mana yang batil. Hari ini, maka seberapa bentuk cinta kita kepada Nabi ini adalah tanda tanya bisa kita lihat ketika waktu-waktu sholat ini seberapa banyak di jamaah yang ada di musola ini. Termasuk majlis-majlis taklim yang ada seperti ini menunjukkan betapa seberapa cinta kita kepada Nabi. Karena apa? Karena gambaran-gambaran ubudiyah yang mahdoh seperti itu adalah gambaran kita bukan semata-mata memang kita cinta kepada Allah, tapi bentuk cinta kita kepada Nabi. Maka di dalam contoh bahwa Nabi itu betapa welas asihnya kasih sayangnya, di dalam kitab Al-Barzanji itu juga disebutkan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu yahsifun ala wa yarfa'u wa yasubu sya'ahu wa yalubu sya'ahu wa yasiru fi khidmati bihi ringsariyah. Ini contoh betapa Nabi itu welas asihnya kepada umat, apalagi kepada keluarganya. Nabi itu gambarannya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, orang yang begitu pemalu, tapi bukan misi-misi ini. Pemalu dalam artian selalu menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan dari mudanya Nabi ini sudah terkenal dari kalangan umatnya dengan julukan Al-Amin. Ini betapa menunjukkan Nabi itu dari muda tidak pernah berbohong, bahkan ketika ada konflik pada waktu itu di antara suku-suku Quraisy, ketika ada pemugaran Ka'bah, Nabilah ini yang dipercaya oleh tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu untuk mendamaikan perselisihan di antara orang Quraisy. Ini menunjukkan betapa Nabi itu begitu baiknya, peraingannya, akhlaknya, mulai dari ketika masih muda. Maka kata Nabi itu memang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu beda dengan adab ya. Kalau adab itu bisa dengan saling sungkem dengan orang tua, cium tangan, itu adalah adab. Tapi belum tentu berakhlak. Karena adab itu bisa direkayasa, tapi kalau akhlak itu hadir dari hati. Nah, Nabi ini bukan untuk membutuhkan adab, tapi untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau hanya sebatas sopan, baik, jalan depan orang nunduk-nunduk, itu kan adab. Itu belum tentu berakhlak, karena belum tentu lahir dari hati. Mungkin ibu dengan bapak, dengan suami, saya sungkem, itu juga begitu berakhlak. Itu hanya beradab, karena kemungkinan sukume karena bapak kasih duit bisa apa ada maunya, itu kan namanya beradab tapi belum berakhlak. Kalau itu timbul dari hati, dari memang betul-betul hatinya yang bersih, itu akhlak. Dan Nabi ini diutus untuk menyempurnakan itu. Ini bedanya akhlak dengan adab. Maka akhlak ini yang harus kita tanamkan pada diri kita dan diri keluarga dan anak-anak, karena memang Nabi diutus untuk itu. Nah, Nabi ini setelah yang kemarin juga watawadu, ini orangnya begitu tawadu. Yahsifu na'lahu, bahkan satu contoh Nabi ini betapa kelas asihnya, kasih sayangnya. Ini ketika di dalam rumah tangganya, ini yahsifu na'lahu, beliaunya menjahit naklah ini terompak, jadi alas kaki, sandal yang sobek. Kalau jadi zaman Nabi itu kan ada muzah itu sejenis kayak sepatu kulit, tapi memang tidak keras kayak sekarang, itu bisa dijahit. Waya tahu bahu, Nabi ini menjahit paknya sendiri yang robek. Ini kalau di dalam rumah tangganya, Nabi ini memang tidak pernah membuat repot istri-istrinya, selalu membantu. Ada kata robek, dijahit sendiri, sandal yang kalau sekarang mungkin ya jebol, dicuci lah. Kalau jebol ngesol yang mungkin tukang sol lah. Pandai yang mencuci sandal, baju mungkin dicuci sendiri. Mungkin suami jenengan harus gitu sama. Ini contoh Nabi. Jadi ringan sekali untuk membantu keluarga. Wayah lubu syatahu, Nabi ini selalu mekuh itu memeras air susu kambing sendiri. Nabi itu. Jadi urusan rumah tangga Nabi itu pun selalu kalau bisa dikerjakan sendiri, selalu mengerjakan sendiri. Ini gambar Nabi di dalam rumah tangganya. Wayasiru fi mati ahli sirofin sariyah. Beliaunya ringan sekali untuk bantu istrinya. Ini contoh Nabi betapa belas asihnya, apalagi di dalam rumah tangga itu gambaran. Di dalam rumah tangga seperti itu, apalagi ketika Nabi ini berhadapan dengan umatnya. Salah satu contoh adalah ketika di dalam hadis ini, kalau sahabat begitu melihat ada orang Badui kan di dalam masjid, ini langsung marah-marah, bahkan langsung bentaknya. Kalau Nabi melanda, jangan dimarahin dulu, dilihat yang kecil itu siapa. Kemudian kalau memang sahabat yang sudah biasa di situ, sudah alim, sudah pandai, sudah tokoh, kok kencing, mungkin jangan sengaja. Tapi ini kan orang Badui. Maka ini salah satu menunjukkan bahwa laqad ba'asa rasul ru'ufan binnas mursidan lahu mala khuluqin azim. Ini menunjukkan bahwa Nabi ini memang akhlaknya begitu kelas asihnya. Binas itu bahasanya bukan bil muslim nih, tapi binas itu dengan manusia. Kalau manusia ini berarti keseluruhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai muslim, sekalipun ada kata-kata asyidda'u 'alal kufar, dan orang kafir kita keras, dengan sesama muslim kita lemah lembut, tapi bukan berarti kita harus bahasanya ya yang bukan non muslim itu dengan keras yang rendah. Tetap di situ ada namanya ukhuwah syariah. Jadi sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Berarti kalau misal kita andaikan ada tetangga yang mungkin tidak seiman dengan kita, yang hak-hak sama-sama manusia tetap kita penuhi. Tapi kalau urusan agama ya lakum dinukum waliyadi. Jadi masing-masing. Tapi kalau urusan hak tetangga, misalnya untuk kumpulan RT ataupun ya yang tetangga lah, itu kita biasa saja. Jangan terus punya tangga yang mungkin non muslim gitu, terus kita tidak mau pukul, ya nggak boleh juga. Karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Binas ini dalam bahasanya dengan sesama manusia ya kita tetap harus berkasih sayang. Apalagi rahiman bil jahil idza taqaba mukhalifatun falaqad salah sahabat ridwanullahi ta'ala. Ini menunjukkan Nabi, apalagi orang yang berbuat tidak baik itu adalah orang jahil, yang memang orang bodoh, belum tahu ilmunya. Yang sahabat ini membentaknya, ridwanullahi alaihi, semoga Allah meridhai kepada sahabat ini. Nabi tapi dia sebaliknya. Al-Arabi alladzi bala fil masjidi wa kana hadisun indal Islam. Nah, para sahabat ini membentak Arabi atau Badui ini yang kencing di dalam masjid. Ini juga bukan dalam rangka memang mau mencaci ataupun marahnya tanpa alasan gitu. Karena memang tahu bahwa itu masjid. Jadi sahabat itu marahnya bukan marah tanpa alasan gitu. Karena memang marahnya orang ini kencing dalam masjid Spontan. Lah, wakana hadis dalam Islam. Padahal ini Nabi tahu bahwa orang Badui ini adalah orang yang hadis sunnah dalam Islam, orang yang masih baru di dalam keislamannya. Maka fanahahum ar-rasul nandali kaliburon. Maka Rasul ini mencegah jangan seperti itu, karena makin libur bahaya. Jadi orang baru masuk Islam berbuat kesalahan sedikit langsung dibentak-bentak. Jadi ini sebenarnya pengajaran juga buat kita. Ketika kita mentarbiyah kepada keluarga, mungkin ya kita memang pelan-pelan. Misal kita mentarbiyah kepada anak untuk disuruh sholat, sekalipun di situ ada bahasa kalau sampai 10 tahun anak ini belum mau sholat, kafat ribu pukulan. Tapi bahasa pukul ini kan bukan dipukul seperti mukuli maling, yang enggak. Dalam artian memang agak dikerasi. Ini namanya tarbiyah. Alladzi yang sya'u bihi basi baulihi idza qatahu idza najasa sabahu wa badahu min saril najasa. Lah Nabi ini mengajarkan bahkan ketika ini orang Badui ini sudah selesai dari kencingnya, ini menyuruh para sahabat untuk membersihkan di sini dengan jalan apa? Menyirami bekas tetes itu dengan air. Maka kata Nabi, yasiru wala tu'asir, permudahkanlah, jangan dipersulit. Jadi intinya kalau memang najis itu bisa disiram terus selesai, ya kenapa harus dipersulit? Mungkin dijani aja begitu. Karena Badui ini adalah orang yang masih baru di dalam keislamannya. Ini makna secara umum. Nah, kesimpulan dari hadis ini bahwa yang pertama, arif bil jahil wa ta'limuhu ma yalzamuhu min wari ta'lifin ma lam yatamka bil mukhlifah istifafan awaladan, bahwa berkasih sayang, belas kasih kepada orang yang masih bodoh di dalam ilmu syariat, maka dengan jalan taklim ini dengan jalan belajar, mengajar. Jadi taklim atau ta'alum, maka sudah menjadi kewajiban. Di dalam hadis ini mengajarkan bahwa memang sudah menjadi kewajiban. Yang satu orang yang belum tahu ini wajib taklim, ta'alum, yang bisa ada kewajiban taklim. Jadi majlis taklim atau ta'alum itu adalah majlis untuk belajar, mengajar, mengaji. Maka memang majlis seperti ini dihidupkan harusnya. Sebab apa? Sebab kata Nabi itu juga pun ngaliman. Bisa, kalau bisa kalian itu pun aliman, jadi orang yang mengajar atau mendidik, mulai ngaji.
Au ta'aliman. Kalau memang tidak bisa mengajar ya jadi orang yang suka belajar, suka mengaji. Au sami'an. Atau paling tidak jadi orang yang suka mendengar pengajian. Au muhibban, atau setidaknya jadi orang yang suka atau senang dengan pengajian. Wala takun komisan, jangan yang jadi kelima, jadi mengajar nggak bisa, mengaji nggak mau, dengar mau, suka boten, maka fatuhlik. Kalau tempat-tempatnya itu tidak ada, maka fatuhlik orang itu pasti rusak apanya, dunia dan akhiratnya. Karena memang taklim wa ta'alum itu memang sudah menjadi nas di dalam Al-Quran. Itu ayat yang pertama itu adalah urusan kita disuruh untuk ta'alum, bahasa ifrat itu loh. Kalau baca itu kan kita dengan ilmu. Nabi pun berkata bahwa thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Tapi ilmu yang di sini adalah ilmu syariat, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ini adalah yang wajib kita ta'alumi. Kalau ilmu yang lain itu hanya fardu kifayah. Sudah kita sampaikan pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa untuk urusan seperti ini mengkaji bisa tuh kitab fikih, ini adalah hukumnya yang wajib. Karena nanti kita akan tahu wudhu yang sesuai dengan Rasul itu bagaimana, sholat yang sesuai dengan Rasul itu bagaimana. Karena itu adalah ibadah yang memang dituntut untuk kita untuk mengabdi kepada Allah, maka harus sesuai dengan apa yang dituntut oleh Rasulullah. Karena sering sudah kami sampaikan kemarin bahwa agama itu adalah riwayat. Apapun yang kita lakukan berkaitan dengan agama ini adalah sesuai dengan harus tuntunan Rasulullah. Maka yang dituntut dari kita sebenarnya adalah urusan ibadah. Kalau urusan duniawi ini kita tidak dituntut. Bahkan itu saya apoilah Sekandari dalam kitab hikamnya itu juga mengatakan kalau tidak salah bahwa istihaduka fi madhumina lahu wa qasilatuka fima tuliba ikut dalilun naramtimasi basirokan, bahwa sungguh-sungguhnya kamu di dalam urusan yang sudah domina, sudah dijamin oleh Allah, tapi teledor atau kopeko, teledornya kalian di dalam urusan itu dari kalian, ini menunjukkan bahwa basiro, bahwa hati kalian itu sudah tertutup. Ini kan bahaya. Bahwa sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kita itu tidak istihad, tidak bersungguh-sungguh. Tapi urusan yang dituntut oleh Allah, kita ini tidak bersungguh-sungguh. Tapi urusan yang tidak dituntut oleh Allah, bersungguh-sungguh tenanan. Itu menunjukkan bahwa tertutupnya hati kita. Hatinya sudah tertutup. Kalau hati sudah tertutup, ini kan sudah bahaya. Sebab apa? Sebab innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat kita bukan dari jasad, bukan dari rupa, tapi Allah melihat ila qulub, ke hati kita. Nah, kalau hati ini sudah tertutup, berarti kita sudah tidak dilihat oleh Allah. Kan naudzubillah min dzalik. Halo. Itu nyambung bukan? Kalau ulangi ya. Sesuatu ini kewajiban di hadis ini kan mengajarkan bahwa kita harus kewajiban orang yang bodoh. Orang Arab ini kan memang bodoh, dalam artian belum tahu hukumnya kencing dalam masjid. Maka kewajiban orang bodoh itu harus ta'alum, harus belajar. Yang bisa juga kewajiban taklim, mengajar. Maka sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah kita bersungguh-sungguh. Apa yang dijamin oleh Allah?
Wa ma min dzabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Nah, urusan cari rezeki itu sungguh-sungguh. Jadi tenaga, pikiran, siang malam, bahkan di rumah pun ketika sama istri yang direbut itu urusan rezeki, urusan ngopeni anak, urusan ngurusi sawah. Kalau di sini mungkin urusan kantor. Jarang-jarang kalau kita sama istri, berapa banyak urusan ibu. Ini doa iftitahnya sudah betul apa belum? Gimana Bu doa kunutnya? Ini betul apa belum? Atau mungkin Pak tolong aku simak ini hafalannya surat An-Nahl betul apa enggak? Kan jarang-jarang kayak gitu. Tapi kalau sama istri sama suami dulu pasti urusan duit, urusan pekemu. Itu namanya istihad. Padahal urusan itu Allah sudah jamin loh. Wa ma min dzabbatin illa 'ala Allahi rizquha, itu jelas, sudah jelas Allah berfirman seperti itu. Jadi urusan dunia sebenarnya kita nggak dituntut, yang dituntut adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah teledornya kita urusan yang dituntut dari kita, kepada Allah apa? Ibadah. Bagaimana sholat yang betul, bagaimana kita menghadap Allah ini, yang hati ini bisa itu bagaimana? Ini yang dituntut. Tapi kita nggak pernah sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh betul. Bukti nggak sungguh-sungguh itu kenapa? Ya andai kalau sungguh-sungguh, jamangannya kan musola nggak segini ya Bang, nggak segini kan? Ya ada tambahan sedikit. Ya kan banyak. Itu. Jadi kalau urusan ibadah kita nggak pernah sungguh-sungguh. Dalam arti nggak sungguh-sungguh. Satu contoh misal sudah umur segini, ngaji Qur'annya, hafalannya sudah sampai mana coba? Anas. Ya enggak 30 juz lah, juz 30 lah. Sudah selesai apa belum paling dia hafalannya? Salah. Trikul. Kalau bulan puasa ya baru itu. Ya paling banyak kalau bulan puasa rasanya panen pahala begitu. Udah kan nggak ada kegiatan Pak, jadi rajin. Nah, yang itu namanya kita itu nggak istihad urusan yang memang dituntut oleh Allah. Yang dituntut kepada kita adalah liya'budun. Jadi liya'budun itu kita nggak sungguh-sungguh loh, nggak sungguh-sungguh. Paling hanya itu waktu-waktu temporer, mungkin Ramadan, waktu bulan-bulan tertentu harusnya kalau memang sesuatu yang dituntut oleh Allah, dituntut itu memang diharuskan kita kepada Allah. Itu dia harus bersungguh-sungguh. Betulin Qur'annya, betulin sholatnya, ngajinya. Nah kalau sudah umur 60 seperti ini, sudah 50 ke atas 70, dia hafalannya masih Qul Falaq bin Nas. Kira-kira kalau nanti menghadap Allah, yang katanya apa tuntunanmu di dunia, kitabmu Al-Quran, nanti dibuka katanya Qul Falaq bin Nas. Itu bagaimana coba? Halo? harusnya kalau kita mau introspeksi kan, kita sudah Islam memang dari lahir mungkin ya, dari dulu kita sudah Islam, sudah lama banget kan. Kalau bukan hanya 30 juz atau mungkin juz 30 paling tidak lah, harusnya kan sudah tidak di luar kepala jauh banget saking hafalnya. Harusnya kan segitu, kan cuma juz 30. Harusnya seperti itu loh. Kenapa dari dulu dibiarin nggak hafal? Halo? Ini termasuk contoh bahwa kita ini belum istihad. Istihad itu bersungguh-sungguh dengan tenaga, pikiran, moral, material untuk menuju perkara itu dengan istihad. Lah yang dituntut di diri kita oleh Allah itu adalah urusan ibadah itu, Pak Bu. Sampai hari ini kita itu, maka kata saya Athaillah itu, kita adalah orang yang taksir, orang yang kepekoh,
trader sekali urusan itu. Padahal Allah itu kan mengatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bahwa Allah itu menjadikan mauta wal hayat, mati, hidup, ini adalah liyabluwakum. Akhirnya adalah cobaan untuk kita. Jadi hidup, mati ini adalah cobaan. Nanti yang dituntut dari kita itu adalah ahsan amalan. Ahsan itu artinya adalah amal yang lebih baik, bukan baik tapi lebih baik. Jadi kalau sholatnya bukan sholat biasa tapi sholat yang betul-betul berkualitas di situ. Kalau baca Qurannya betul-betul berkualitas di situ. Itu namanya ahsan, yang lebih baik. Nah, ini yang dituntut oleh Allah kepada kita. Tapi kalau untuk urusan duniawi, masya Allah, ini kadang-kadang tergambar ketika kita punya anak, dalam mendidik anak kita pun ternyata juga seperti itu. Perbedaannya begini, misal kalau kita punya anak sudah kelas 2 SMA misal, 2 SMP lah, begitu masuk kelas 3 ujian akhir, uasnya ini tidak lulus. Kira-kira Bapak Ibu hatinya bagaimana? Ujian kelas 3 ternyata tidak lulus sama ini. Sebagai Bapak Ibu ayah bagaimana perasaannya? Sedih ya sedih lagi. Jangan aku piye tau katanya. Tapi ketika sudah usia SMP kelas 3 belum bisa baca kitab, bagaimana? Santai saja. Miris. EGP. Betul miris ya. Nah kalau miris kenapa enggak dari SD, SMP usahakan Ani bisa baca kitab coba. Ini sebagai introspeksi lah ya, sebagai introspeksi kita bahwa kita memang ternyata urusan yang dituntut oleh Allah kepada kita itu seperti itu. Padahal kata Nabi itu memang kan kun aliman aw ta'aliman aw samin aw muhibban wala takun komisan bertuli. Sebisa-bisanya kita jadi orang yang memang mengajar, suka belajar, mendengarkan atau yang suka dengan pengajian. Maka hadis ini mengajarkan kita untuk seperti itu. Maka kalau bisa masjid taklim yang kelihatan memang sederhana seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang besar sekali untuk kita di hadapan Allah. Tapi karena memang dunia itu adalah tipu daya bahwa la'ibun walalahun. Dunia itu adalah permainan, memang kalau kita tidak waspada ya kita akan terjerumus sendiri. Kesini ini kan tidak mengasihkan jenengan asik dong ini. Perjuangan dong antara iya tidak, ngaji bukan, pasti seperti itu. Karena memang kalau untuk urusan akhirat jannah itu hufatil bil makari. Yang mengelilingi urusan surga ini bermakari, urusan yang memang gede orang yang mengingat. Tapi lain anar ini waktu bisa buat, jadi dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan dengan nafsu. Kalau urusan neraka ini kelilingan dengan perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu. Atau contoh misal di depan TV dengan duduk di sini, pasti kan asik di dalam TV. Gitu. Ngaji dengan duduk di depan TV asik mana? Ngaji. Habis mari wiridan darusan dengan main HP asik mana? Asik yang padahal ngeten lu buat analogi ngeten Misal ngeten Misal Bapak Ibu ini punya ayam misalnya. Jadi punya ayam pitik lah bahasanya. Bapak Ibu ini di situ nyebar jagung sama uangnya ratusan ribu jagung disebar di depan pitik ini.
Kira-kira pitik ini mau nodol yang mana Pak? Jagung apa duit? Harusnya kan ditodol duitnya untuk beli jagung, nanti kan dapat banyak kan? Harusnya seperti itu. Kenapa kok ayamnya tidak nodol duitnya kalau jagung itu sebab apa? Orang ngerti. Ayamnya nggak tahu nih, atau ayam goblok lah nggak tadi. Ini logikanya seperti ini. Ini sebenarnya sama nih, sama seperti kita duniawi ini. Allah itu setiap waktu kan menyebar waktu yang sama. Misal hari ini jam 8:30 ini kan Allah menyebar waktu yang sama. Dalam waktu yang sama Allah itu ada beberapa yang disebar nih. TV ada, HP atau mungkin duduk logo, hanya duduk biasa ngobrol, atau majelis taklim seperti ini. Maka kita itu mau bahasanya mau nodol yang mana, ini kita harusnya jangan sama seperti pitik loh. Karena apa? Karena kalau nanti dalam jam yang sama ini ada sesuatu yang memang oleh Allah dituntut kepada kita. Contohnya kan tadi lihat udun itu beribadah. Satu sisi ada televisi, ada HP, ada mungkin hanya duduk-duduk ngobrol, ada di majelis taklim. Harusnya kalau kita yang orang berapa kan harus nodol yang majelis taklimnya. Maka ketika kita pilih tidak hadir di majelis taklim, pilih di depan TV, maka kita itu sama dengan pitik yang nodol jagung sama duit nanti. Masa kita harus sama dengan pitik yang seperti itu? Kan harusnya enggak ya. Lah maka dalam waktu yang sama itu kita mau nodol yang lebih dihargai oleh Allah, mau dicap oleh Allah, ini tergantung kitanya. Maka kalau bisa kita pilih dalam waktu yang sama sesuatu yang memang dituntut oleh Allah kepada kita. Jangan yang sesuatu yang memang oleh Allah jadi dituntut. Ngaji kalau nonton TV yang diperintah oleh Allah yang mana? Ngajinya. Maka datangi yang itunya. Maghrib mungkin hanya duduk-duduk dengan jamaah kamu sholat. Yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah yang mana? Jamaahnya. Maka itulah. Maka dalam waktu yang sama nanti kita akan berbeda nilai di hadapan Allah kalau memang kita memilih yang memang Allah diperintahkan kepada kita. Maka pilihlah itu Bapak Ibu. Ini mengajarkan bahwa memang kewajiban kita sebagai seorang muslim ini harus selalu ta'alum, selalu ngaji dan ngaji. Cuman kalau hari ini kalau boleh kalau Mas Tani ibu, orang akhir zaman itu suka pengajian tapi tidak suka ngaji. Suka pengajian tapi tidak suka ngaji. Pengajian itu apa? Pengajian itu ya kalau ini selama lucu-lucu, rame, mungkin bawa alat-alat musik yang banyak, atau mungkin yang podang-podang, nanti banyak datang ke situ. Tapi buahnya tidak ada. Nyatanya habis pengajian besar, musolanya jalannya tetap ajak seperti itu, tetap seperti itu. Nah kalau ngaji ini memang betul-betul bagaimana supaya wudhu kita betul, sholat kita betul, kajian seperti itu namanya ngaji. Maka akhir zaman yang suka itu pengajiannya, tapi ngajinya dikerjakan. Maka semoga Bapak Ibu yang tetap istiqomah ini selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Dafku a'dhamil dhararain ketika bil afwan. Hadis ini memberikan hikmah bahwa menghilangkan dua perkara yang berbahaya ini harus dihentikan bil afwan dengan melakukan dua keringanan bahayanya lebih ringan. Jadi satu misalnya, ini orang Badui kan kencing di dalam masjid, Lah, ini antara menghardik orangnya dengan menyiram air kencingnya. Ini air kencing dengan orangnya kan sama-sama juga perkara yang tidak baik karena di dalam masjid. Maka pilihan yang lebih ringan kalau memang ada dua ini positif sebenarnya.
pilihan yang lebih ringan. Dalam artian apa? Kalau orang dihadirin ini nanti ditakutkan karena mereka masih Islam, baru Islamnya masih baru, ditakutkan bahwa nanti malah jebak mana Islam kan bahaya. Maka ini tetap didiamkan, cuman hanya air kencingnya saja yang dibersihkan. Ini faedah yang kedua. Yang keempat, najasatu baul adami, menunjukkan bahwa najasatu bauli adami, bahwa air kencingnya anak Adam, keturunan Adam adalah najis. Jadi air kencing itu najis. Kalau sudah dewasa seperti ini sudah jelas, sudah makanannya. Terutama kalau yang masih bayi itu, kalau perempuan ini sudah mutawasithah, kalau bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air ASI, maka itu masih mukhafafah. Cara membersihkannya cukup disiram dengan air. Tapi kalau memang bayi perempuan, sekalipun sama-sama masih ASI, ini tetap harus dibersihin pakai air, dicebukin. Ini kalau bayi seperti itu. Yang kelima, ihtiramul masajid wa tanzihnya an iqdar wa kana hadaan wa maqrurun. Faedah kelima dalam hadis ini bahwa ihtiramul masajid wa tanzihnya ini berkewajiban kita sebagai seorang muslim harus memuliakan masjid dan membersihkan dari al-aqdar. Nanti akdari dari semua kotoran-kotoran. Ya kalau di sini nggak ada masjidnya musola lah. Wajib kita menjaga ini, dimuliakan, dibersihkan, jangan sampai kotor. Hada amron muqarrarun lidayyin wa lihada sara'u bil nikah. Ini semua sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi wajib hukumnya kita untuk memuliakan tempat ibadah kita. Langgar, musola itu mungkin adanya hanya di Indonesia mungkin. Kalau di Timur Tengah adanya yang masjid. Maka kalau di sini itu ada namanya musola, langgar. Jadi itu hukumnya beda dengan masjid gitu. Karena nanti bapak ibu kalau mau itikaf misal gitu, itu juga diharuskan di masjid. Jadi kalau di musola, kalau dereng nemu dalile anak mau itikaf nang musola nggak tapi, nang itu harus di masjid. Gitu. Terus kayak sholat isyraq juga gitu, itu juga di dalam masjid. Maka dengan itu masjidnya tebing jauh ya, oh dekat ya. Ya sama lah, kalau musola juga tempat ibadah, tempat sujud juga dimuliakan, dibersihkan. Tempat sujud yang sama. Di mana? Ini kan tempat sujud juga ya. Ya intinya itu. Hanya istilah saja musola kan. Intinya karena intinya itu memang tempat ibadah kita, tempat untuk sujud kepada Allah yang tetap hukumnya juga wajib dimuliakan. Cuma memang kalau hukum untuk tertentu kayak misalnya itikafnya, karena memang itu ulama-ulama urusan ke masjid yang memang harus cari masjid. Jadi kalau itikaf kayak misal di rumah atau mungkin di musola, kalau tidak ketemu dalile gitu. Tapi sementara kalau memang kaitan dengan masjid, kayak misal sholat Jumat itu kan memang yang boleh hanya di masjid, tidak boleh di kecuali kalau memang nanti ada kedururatan. Karena masjid dan musola ini memang sekalipun sama-sama tempat sujud, tapi keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab yang lebih besar ini ada perbedaan sedikit. Kalau intinya sih sama tempat sujud tempat sholat. Nah itu juga sama ikramul, sama-sama harus dimuliakan, dibersihkan, dijaga dari kotoran-kotoran yang ada. Yang keenam, talabul badarati ila izalatil mafasid. Hadis ini karena sesudah orang Badui ini begitu kencingnya sudah selesai, ini Nabi langsung merintahkan kepada sahabat untuk mengambil air disiramkan itu bekas air kencingnya itu. Ini adalah memerintahkan kita supaya untuk izalatil mafasid. Kalau untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, harus disegerakan. Kita zawal ma'id amr rasulahu bisobil ma'id bi'adatul ladhi minal baul. Jadi tidak boleh ditahan-tahan kalau untuk menghilangkan sesuatu yang membuat kerusakan apapun. Jadi satu contoh misal di lingkungan kita ini ada sesuatu yang tidak baik. Ini yang memang kata Nabi harus cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Atau dalam
hal yang lebih kecil di ruang lingkup dalam keluarga kita, misalnya keluarga kita ada misalnya salah satu anggota keluarga kita yang memang tidak baik perbuatannya, ya jangan, misalnya satu contoh misal ada anak atau ada keluarga yang di situ susah sekali untuk sholat jamaah, yo jadi neneknya jangan didiamkan katanya. Jadi cepat-cepatlah itu diajar. Ini untuk bersegera berbuat kebaikan, untuk bersegera mencegah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Al-ardul al-muqaddasah bila dulu besok ilma, juga di sini menunjukkan bahwa bumi yang terkena najis ini bisa suci dengan besok ilma, dengan jalan menyiramkan air. Ini dari jumhur, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Wa indal Hanafiyah tatuhur al-tubil al-mutanazzisat bil jafar. Sedangkan menurut Imam atau menurut mazhab Hanafi, bumi yang terkena najis ini adalah kalau dikencingi, kalau sudah kering ini sudah suci. Kalau menurut mazhab Hanafi. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa misal kalau ada tanah ini terkena najis, maka cukup dengan disiram dengan air. Tapi tanah, oke. Nah sekarang kan tanah kita bukan berbentuk tanah yang utuh, berbentuk keramik misal. Maka itu ya harus tetap disucikan, dipel, karena itu tidak meresap. Kalau yang meresap di tanah liat biasa, ya itu cukup disiram dengan air, itu cukup. Itu diantara hadis yang ke-10. Bedanya bahwa satu ini menunjukkan bahwa Nabi memang diutus ini untuk semua manusia, menunjukkan betapa Nabi ini kasih sayangnya luar biasa kepada umat-umatnya. Lalu mana khuluqin azim, bahkan urusan akhlak ini sampai hari ini pun Nabi itu tidak ada yang menandingi. Ada satu cerita di dalam kitab Ushul Anbiya itu bahwa Nabi itu pernah dalam satu waktu habis bepergian ini kemalaman. Ini salah satu contoh betapa Nabi itu hanya luar biasa. Kemalaman sampai di rumah istrinya Aisyah ini sudah tidur. Maka ketika ketukan pertama duduk ya kumaillah, ini Aisyah mau sudah tidur kan sudah malam ini nggak dengar. Ketukan kedua nggak lebih keras tapi lebih pelan. Ya namanya yang keras saja nggak dengar, lebih pelan nggak dengar. Ketiga pelan banget, lebih pelan lagi. Maka yang ketiga ini Aisyah kan nggak dengar karena pertama keras, pelan. Nah habis itu Nabi sudah tidur di depan pintu. Setelahnya Nabi tidur di depan pintu, ketika bangun buka pintu ini Aisyah kaget, Masya Allah. Itu contoh anaknya Nabi. Tidak dengan kita Nabi. Jangan tindakan tergede. Kedua ketiga mungkin pintu itu digedor. Itu contoh anaknya Nabi. Memang luar biasa. Sampai hari ini belum ada makhluk yang semulia Nabi, dipuji di langit, anaknya yang luar biasa. Karena Allah sendiri itu kan memuji wa innaka la'ala khuluqin azim pada Nabi. Saya kira untuk kajian pada malam hari ini di satu hadis itu intinya adalah hadis yang ke-10 ini, bahwa ketika ada seorang dari perdukuhan Badui dari desa ini kencing di dalam masjid, ini para sahabat membentaknya, Nabi melarangnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa satu kewajiban kita orang yang belum tahu adalah kita wajib belajar, wajib mengaji ilmu syar'i. Jangan sampai kita yang sudah Islam betul seperti ini tapi tidak tahu dalam keislaman kita. Bahkan Islam pun mungkin tidak tahu mungkin. Gitu. Islam itu apa? Islamnya tok itu loh. Islam itu apa? Halo. Sing jenenge Islam itu apa Islam? Ondol-ondol udah abang-abang panutan. Nah itu
Itu kewajiban kita untuk mengaji di situ itu. Bahkan mungkin Islam itu sendiri kita belum tahu itu apa. Apalagi padahal Islam itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan kita, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi secara takrif definisi Islam itu adalah agamanya Allah yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia, untuk kebahagiaannya dunia dan akhirat. Itu Islam. Maka karena ini untuk kebahagiaan kita dan akhirat, maka Islam itu tidak mengatur hanya urusan masjid, urusan sholat juga. Maka di dalam fikih itu nanti ada ubudiyah, ada muamalah. Ubudiyah makhluk, ada muamalah. Muamalah itu adalah mengatur urusan kita dengan pergaulan kita sesama kita. Baik itu berkaitan dengan jual beli, dengan pernikahan, dengan jenazah, hukum, dengan yang lain itu diatur oleh Islam. Kalau urusan yang mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji itu pasti. Maka sebenarnya apapun kita itu, harusnya memang harus tahu itu. Nah hari ini keperhatian kita adalah terutama di pendidikan kita. Kalau sudah di sekolah seolah-olah ini nggak menyentuh agama. Kecuali kalau memang di situ ada yang plus atau mungkin MTS aliyah. Tapi kalau yang lebih itu seolah kayak karena pulau itu aktivis majin Bapak Ibu. Pulau itu aktivis majin. Jadi tahu betul hari ini kesulitan anak-anak yang sekolah di umum ngaji di majin. Coba bayangin, berangkat anak-anak itu jam 7 kurang. Nanti kalau pulang itu sampai jam 2. Kalau ada ekstra, ya ada pelajaran tambahan, nanti itu sampai jam 4 bisa sampai jam 5. Padahal majin itu adalah waktu sisa dari sekolah itu sebenarnya. Kalau mulai jam 3, ada yang jam 2, jam 3. Lah anak itu pulang jam 4, jam setengah 4. Ya wis pokok ora gelem ngaji. Ya kalau di pesantren sih udah otomatis pesantren, tapi kan seberapa sih anak yang masuk pesantren? Kan bisa dihitung dengan jari. Sekalipun di pesantren banyak, tapi kalau kita kampung-kampung di desa lingkungan seperti ini kan di pesantren kan jarang sekali, 1-2 anak. Nah kalau lama-kelamaan generasi kita udah seperti ini terus, jadi seolah-olah itu ada pemisahan gap antara ilmu umum dengan ilmu agama, maka dipastikan ini 30 atau 20 tahun ke depan Indonesia itu akan bagaimana saya tidak tahu. Lihatin sebenarnya hari ini. Maka yang terbaik adalah memang masukkan ke lembaga pendidikan yang di situ bisa seimbang antara agamanya dengan duniawinya. Kita belajar dengan sisi ilmu umumnya. Karena anak itu adalah nanti untuk tabungan kita di akhirat, bukan di dunia. Kalau anak itu untuk gandolan masa tua, saya kira bukan dadilah, tidak janji. Apa maning anak-anak sekarang di ini, ketika sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya istri, bapak ibu itu nomor 2, nomor 3. Paling-palingnya nanti kalau lebaran ataupun nanti ada orang sakit, habis itu yang pun dilupakan. Maka yang terbaik anak ini jadi anak yang soleh-solehan untuk hari akhirat nanti.